Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada satu kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap malam Jumat, di sudut hutan dekat persimpangan desa, muncul sebuah pasar misterius yang tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Penduduk setempat menyebutnya pasar gaib malam Jumat, sebuah tempat di mana manusia dan makhluk tak kasat mata berdagang bersama. Adalah Karno, seorang pemuda desa setempat, sedang duduk di warung kopi, berbincang dengan warga lain. "Jangan pernah penasaran, Karno. Pasar itu bukan untuk kita," ujar salah satu warga di sana kepada Karno. "Orang yang pernah tersesat ke sana, tidak ada yang kembali dengan selamat," ujar salah satu warga lainnya kepada Karno. "Ah, kalian ini suka menakut-nakuti. Mana mungkin ada pasar yang tiba-tiba muncul begitu saja," ucap Karno sambil tertawa kecil. "Kalau tidak percaya, coba saja lewat sana nanti malam. Tapi ingat, jangan pernah membeli apapun," sahut salah satu warga. Tak lama kemudian, suasana di warung pun semakin sunyi, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Malam semakin larut, Karno berjalan melewati hutan dengan senter redup di tangannya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan tiba-tiba aroma dupa tercium di udara. Karno, yang tidak percaya pada cerita warga, memutuskan untuk pergi ke lokasi yang disebut sebagai tempat munculnya pasar gaib. Namun, saat ia sampai di sana, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Di hadapan Karno, tiba-tiba muncul deretan lapak-lapak pasar dengan lentera merah menyala, suara orang bercakap-cakap ramai, dan berbagai barang dagangan aneh di atas meja. Karno terkejut dan bergumam, "Apa ini? Bukannya di sini tadi hanya hutan kosong?" Terdengar suara pedagang menawarkan dagangan, namun wajah mereka tampak samar dalam cahaya redup. Salah satu pedagang menawarkan barang dagangannya, "Silakan, silakan. Barang-barang langka yang tidak bisa ditemukan di dunia biasa." Pedagang lainnya turut menawarkan dagangannya. "Darah ular naga, batu bertuah, pilih saja nak." Karno mulai menyusuri pasar, matanya menangkap berbagai hal aneh seperti makhluk-makhluk kecil berwujud manusia dengan mata merah, sesosok tinggi berkerudung hitam yang hanya berdiri diam, dan suara tawa kecil yang berasal dari tempat tak terlihat. Karno semakin penasaran dan melihat sebuah meja dengan kain hitam. Di atasnya ada satu benda yang menarik perhatiannya, yaitu sebuah cincin emas berukir aneh. Pedagang itu tersenyum samar sambil berkata, "Cincin ini cocok untukmu, tuan muda. Ambil saja, tidak perlu membayar dengan uang." Karno, yang dari tadi penasaran, langsung terbawa suasana. Ia mengambil cincin itu dan memasangnya di jarinya. Dan di saat itu juga, Karno merasakan tubuhnya menjadi lebih dingin. Angin berhembus lebih kencang, dan suara-suara di pasar mulai berubah. Para pedagang yang sebelumnya ramah kini menatapnya dengan sorot mata kosong. Suara mereka berubah menjadi gumaman tidak jelas. Karno panik, "Apa yang terjadi? Kenapa semuanya menatapku seperti itu?" ujar Karno.
Para pedagang perlahan mendekat, tangan mereka mulai berubah menjadi cakar hitam panjang, mata mereka memancarkan cahaya merah. Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami, dan kau tidak bisa kembali lagi, ucap salah satu pedagang dengan suara berat, berbisik. Karno berusaha berlari, namun semakin ia berlari, pasar itu semakin luas. Ia seperti terjebak dalam labirin tanpa ujung. Malam pun berganti pagi, dan Karno mendapati ia terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar. Saat ia membuka matanya, pasar telah menghilang, dan kini ia terbaring di pinggir jalan desa. Karno akhirnya terbangun, napasnya tersengal. Ia merasa beruntung masih hidup. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia hilangkan. Karno menatap tangannya, cincin emas itu masih melingkar di jarinya, tidak bisa dilepas. Warga berbisik, dia sudah kembali, tapi apakah dia masih manusia? Beberapa minggu kemudian, Karno mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh menggigil. Bayang-bayang hitam selalu muncul di sudut matanya, dan ia mendengar suara-suara berbisik ketika sedang sendiri. Kutukan pasar gaib masih membayangi Karno. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan tanda kepemilikan. Ia telah dibeli oleh sesuatu dari dunia lain, dan suatu hari nanti ia akan kembali ke sana untuk selamanya. Karno pun melihat ke arah cermin dan melihat bayangannya di cermin, namun ada yang janggal. Ternyata bayangan yang ia lihat itu tidak mengikuti gerakannya. Jadi, jika suatu malam kau mendengar suara keramaian dari arah hutan, berhentilah. Jangan mendekat, jangan penasaran, dan jangan biarkan rasa ingin tahu membawamu ke jalan tanpa kembali. Karena tidak semua pasar menerima pembeli yang bisa pulang. Sekian kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah seram selanjutnya.